warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Vivin dan selamat pagi teman-teman semua dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga kita bisa terhindar dari segala macam virus-virus yang sedang marak di Indonesia ini. Kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai analisa rasio. Nah, apa sih analisa rasio itu? Apa sih yang ada di dalam analisa rasio itu? Untuk lebih jelasnya, materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Dewi Ratnasari. Kepada Saudari Dewi Ratnasari, waktu dan tempat dipersilahkan. Pada Saudara Wijianti yang telah memberikan waktunya, di sini saya akan menjelaskan tentang rasio likuiditas dan sebagian rasio solvabilitas atau rasio leverage. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu rasio. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Dan dengan menggunakan alat analisa berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan posisi suatu keuangan perusahaan, terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar. Selanjutnya ada dasar pembanding angka rasio. Dengan menggunakan analisa rasio dimungkinkan untuk dapat menentukan tingkat likuiditas, solvabilitas, keefektifan operasi, serta derajat keuntungan suatu perusahaan. Untuk dapat mengetahui hal-hal tersebut, diperlukan alat pembanding dan rasio dalam industri sebagai keseluruhan yang sejenis, di mana perusahaan menjadi anggotanya dapat digunakan sebagai alat pembanding dari angka rasio suatu perusahaan. Angka rasio dari industri sebagai keseluruhan ini disebut dengan standar rasio. Jika standar rasio tidak ada dalam bentuk yang tetap, maka penganalisa dapat membuat standar rasio dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama, pengumpulan laporan keuangan dari perusahaan yang dapat diperbandingkan dalam industri. Dan yang kedua, menghitung angka rasio yang dipilih untuk tiap-tiap perusahaan dalam industri. Yang ketiga, menyusun rasio-rasio tersebut dari yang tertinggi sampai yang terendah dan menghapuskan rasio yang ekstrim. Yang keempat, menghitung rata-rata hitungnya atau menentukan medianya. Standar rasio bukanlah merupakan angka pembanding yang ideal atau bukan merupakan ukuran yang pasti, tapi standar rasio dapat digunakan sebagai pedoman oleh penganalisa. Dalam mengadakan pembandingan rasio, penganalisa jangan hanya bergantung pada standar rasio saja, tetapi harus memperhatikan tren atas persentase historis dan rasio dari perusahaan yang data keuangannya sedang dianalisa. Dengan membandingkan angka rasio periode sekarang dengan angka rasio periode tahun lalu atau tren dari angka rasio, akan diketahui perubahan angka-angka periode yang lalu. Diketahui perubahan angka-angka rasio yang dimiliki perusahaan dan akan diketahui kecenderungan kondisi keuangan perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggolongan angka rasio. Penggolongan angka rasio ini dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama berdasarkan sumber datanya, yang kedua berdasarkan tujuan penganalisa. Berdasarkan sumber datanya ini saya ambil dari buku Menawir, yaitu ada 3. Yang pertama rasio neraca, yang kedua rasio laba rugi, yang ketiga rasio antar laporan. Yang pertama, rasio neraca ini yang tergolong dalam kategori tersebut adalah semua rasio yang semua datanya diambil atau bersumber dari neraca. Contohnya seperti current rasio dan asitas rasio. Yang kedua, rasio laporan rugi laba. Yang tergolong dalam kategori tersebut adalah semua rasio yang semua datanya diambil atau bersumber pada laporan laba rugi. Contohnya seperti gross profit margin, net operating margin, operating ratio, dan lain-lain. Yang ketiga ada rasio antar laporan. Yang tergolong dalam kategori tersebut adalah semua rasio yang sumber datanya diambil pada neraca dan data lainnya dari laporan rugi laba. Contohnya inventory turnover, account receivable turnover, sales to inventory, dan lain sebagainya. Golongan yang kedua berdasarkan tujuan penganalisa. Ini saya ambil dari menurut
Dr. Andes Bambang Rianto. Di sini ada 4 rasio. Yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua rasio leverage atau rasio solvabilitas, yang ketiga ada rasio aktivitas, yang keempat ada rasio profitabilitas atau rasio keuntungan. Rasio likuiditas ini ada current rasio, cash rasio, asset test rasio, dan working capital to total asset rasio. Rasio leverage atau solvabilitas ini terdapat 5 rasio, yaitu total debt to equity rasio, total debt to total capital asset, long term debt to equity rasio, tangible asset debt coverage, dan yang terakhir time interest earn rasio. Rasio aktivitas ada 6, yaitu total asset turnover, account receivable turnover, average collection period, inventory turnover, average days inventory, working capital turnover. Rasio profitabilitas ada gross profit margin, operating income ratio, operating ratio, net profit margin, earning power of total investment, net earning power ratio, dan yang terakhir rate of return for the owners. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini menurut Fred Weston, rasio likuiditas ini merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utang jangka pendeknya. Dengan kata lain, rasio likuiditas ini berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang sudah jatuh tempo, baik kewajiban dari pihak luar perusahaan maupun dari dalam perusahaan. Suatu perusahaan dikatakan mempunyai posisi keuangan yang kuat apabila mampu, yang pertama, memenuhi kewajiban-kewajiban tepat pada waktunya atau pada waktu jatuh tempo. Yang kedua, memelihara modal kerja yang cukup untuk operasi yang normal. Yang ketiga, membayar bunga dan dividen yang dibutuhkan. Yang keempat, memelihara tingkat kredit yang menguntungkan. Jenis-jenis rasio likuiditas ini sudah saya sebutkan tadi, ada 4, yaitu current rasio, asset test rasio, cash rasio, dan working capital to total asset rasio. Yang pertama adalah current rasio. Current rasio ini merupakan perbandingan antara jumlah aktiva lancar dan hutang lancar. Current rasio ini menunjukkan tingkat keamanan atau margin of safety kreditor jangka pendek atau kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutang tersebut. Rumus untuk mencari current rasio ini yaitu current rasio sama dengan aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Sebagai contoh, terdapat komponen laporan keuangan, total aktiva lancarnya sebesar 6 juta dan total hutang lancarnya sebesar 3 juta. Dari data tersebut dapat ditentukan bahwa current rasio perusahaan tersebut adalah 2:1 atau sebesar 200%, yang berarti bahwa jumlah aktiva lancar ada 2 kali dari jumlah hutang lancar, atau setiap 1% hutang lancar dapat dijamin dengan Rp2 aktiva lancar. Jika rata-rata industri untuk current rasio adalah 2 kali, ini menunjukkan bahwa keadaan perusahaan tersebut berada dalam kondisi yang baik. Yang kedua ada asset test rasio. Rasio ini sering juga disebut dengan quick rasio, yaitu perbandingan antara aktiva lancar yang dikurangi dengan persediaan dengan hutang lancar. Rasio ini merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan tidak memperhitungkan persediaan. Rasio ini lebih tajam daripada current rasio karena hanya membandingkan aktiva yang sangat likuid dengan hutang lancar. Jika current rasio tinggi, namun quick rasionya rendah, menunjukkan adanya investasi yang besar pada persediaan. Rumus untuk mencari asset test rasio ini adalah aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi dengan hutang lancar. Sebagai contoh, terdapat komponen laporan keuangan yaitu total aktiva lancar pada tahun 2018 sebesar 1.640 dan pada tahun 2019 yaitu sebesar 1.340. Total utang lancar pada tahun 2018 dan 2019 besarnya sama yaitu 750. Besarnya persediaan pada tahun 2018 sebesar 250 dan pada tahun 2019 sebesar 310. Quick rasio atau asset test rasio ini untuk tahun 2018 adalah sebesar 2,52 kali. Sedangkan tahun 2019 adalah sebesar 2,2 kali. Jika rata-rata industri untuk quick rasio adalah 1,5 kali, maka keadaan perusahaan ini lebih baik dari perusahaan lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak harus menjual
persediaan bila hendak melunasi utang lancar, tetapi dapat menjual surat berharga atau penagihan piutang. Jika rasio perusahaan di bawah rata-rata industri, keadaan perusahaan ini lebih buruk dari perusahaan yang lainnya, yang menyebabkan perusahaan harus menjual persediaan untuk melunasi pembayaran hutang lancar. Yang ketiga, cash ratio. Cash ratio ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar hutang. Ketersediaan uang kas ini dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas, contohnya seperti giro bank atau tabungan bank. Rasio ini menunjukkan kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendeknya. Rumus untuk mencari cash ratio ini adalah cash or cash equivalent per utang lancar atau current liabilities. Sebagai contoh, komponen laporan keuangan total aktiva lancar tahun 2018 yaitu sebesar 1.640 dan tahun 2019 sebesar 1.340. Total hutang lancarnya sama 2018 dan 2019 sebesar 750 dan kas sebesar 250 untuk 2018, 260 untuk 2019. Dan jumlah giro banknya tahun 2018 adalah sebesar 350 dan tahun 2019 sebesar 300. Cash ratio untuk tahun 2018 itu dapat dihitung dengan cara kas ditambah giro bank itu dibagi utang, mendapatkan hasil 0,8 atau 80%, dan untuk 2019 adalah sebesar 0,746 atau 75%. Jika rata-rata industri untuk cash ratio adalah 50%, maka keadaan perusahaan lebih baik dari perusahaan lain. Namun kondisi rasio kas terlalu tinggi ini juga tidak terlalu baik karena ada dana yang menganggur atau belum digunakan secara optimal. Sebaliknya, apabila kas di bawah rata-rata industri, kondisi kurang baik dari perusahaan lain karena untuk membayar kewajiban masih memerlukan waktu untuk menjual sebagian aktiva lancar perusahaan. Yang terakhir dari rasio likuiditas ini adalah working capital to total asset ratio. Working capital to total asset ratio ini merupakan perhitungan tentang model kerja terhadap total aktiva yang dimiliki perusahaan. Perhitungan ini digunakan untuk mengukur likuiditas dari total dan posisi model kerja tersebut. Rumus untuk mencari working capital to total asset ratio ini adalah aktiva lancar dikurangi hutang lancar dibagi dengan jumlah aktiva. Contoh, diketahui laporan keuangan kuartal pertama tahun 2018 PT ADI merilis laporan keuangan yang disebutkan aktiva lancar sebesar 23.660 miliar 83.311.895 rupiah, sedangkan total asetnya sebesar 27.254 miliar 456.843.620 rupiah. Sedangkan utang jangka pendeknya itu sebesar 16.785 miliar 918.890.266 rupiah. Nah, berapa rasio working capital to total asetnya? Itu dapat dihitung dengan rumus yang tadi, aktiva lancar dikurangi hutang lancar per jumlah aktiva. Itu didapatkan working capital to total asset rasionya sebesar 0,25 atau 25,24%. Jadi modal kerja PT ADI terhadap total aset yang dimiliki adalah hanya 25% atau setiap 1 rupiah aset yang dimiliki oleh PT ADI di dalamnya terdapat 0,25 modal kerja. Nah, menurut Laksan dari Universitas Kelaniya Sri Lanka, standar ukuran yang baik untuk working capital to asset ratio adalah sebesar 16% sampai 21% itu dikatakan baik. Sedangkan 21% sampai 40% di atas standar hanya masih dapat ditoleransi. Jika lebih besar dari 40%, maka angka rasio tersebut dinilai terlalu berlebih dan dapat berdampak kurang baik pada kinerja perusahaan di periode berikutnya. Selanjutnya ada rasio leverage atau rasio solvabilitas. Rasio leverage atau solvabilitas ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibayar dengan utang.
Dalam arti luas ini dikatakan bahwa rasio leverage atau rasio solvabilitas ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jenis-jenis rasio leverage ini ada 5 yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu yang pertama total debt to equity ratio, yang kedua total debt to total capital asset, yang ketiga long term debt to equity ratio, yang keempat tangible asset debt coverage, dan yang kelima time interest earn ratio. Yang pertama, total debt to equity ratio ini merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan seluruh utang dengan ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan kreditor dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. Rumus untuk mencari rasio total debt to equity ini yaitu total utang dibagi dengan ekuitas. Sebagai contoh, terdapat komponen laporan keuangan, yaitu total utang pada tahun 2018 sebesar 2050 dan pada tahun 2019 sebesar 1900, dan total ekuitas pada tahun 2800 sebesar 2250, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 2100. Debt to equity ratio untuk tahun 2018 ini didapat dari rumus tadi dapat menghasilkan sebesar 0,91 atau sebesar 91%, dan tahun 2019 adalah sebesar 0,9 atau 90%. Rasio ini pada tahun 2018 menunjukkan bahwa kreditor menyediakan Rp91 untuk setiap Rp100 yang disediakan pemegang saham, atau perusahaan dibiayai oleh utang sebesar 91%. Jika rasio rata-rata industri debt to equity rasio sebesar 80%, berarti perusahaan ini masih dianggap kurang baik karena berada di atas rata-rata industri. Yang kedua ada total debt to total asset ratio. Debt to total asset ratio ini merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dari hasil pengukuran, apabila rasionya tinggi, artinya perusahaan dengan utang semakin banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tak mampu untuk menutupi utangnya dengan aktiva yang dimiliki. Rumus untuk mencari total debt to total asset ratio ini yaitu total utang dibagi dengan total aktiva. Sebagai contoh, komponen laporan keuangan pada tahun 2018 yaitu total aktivanya sebesar 4.200 dan tahun 2019 sebesar 4.000. Sedangkan total hutang pada tahun 2018 yaitu sebesar 2.050 dan pada tahun 2019 sebesar 1.900. Nah, debt to asset ratio untuk tahun 2018 ini dapat dihitung dan menghasilkan sebesar 0,488 atau sebesar 49%. Dan tahun 2019 adalah sebesar 0,475 atau 48%. Rasio ini menunjukkan bahwa 49% pendanaan perusahaan dibiayai dengan utang untuk tahun 2018. Artinya, bahwa setiap Rp100 pendanaan perusahaan, terdapat Rp49 ini dibiayai dengan utang, dan Rp51 ini disediakan untuk pemegang saham. Begitu pula pada tahun 2019 sama halnya dengan tahun 2018. Jika rata-rata industrinya sebesar 35%, maka debt to total asset rasio perusahaan ini ada di atas rata-rata industri, sehingga akan sulit bagi perusahaan untuk mendapatkan tambahan pinjaman. Selanjutnya ada long term debt to equity ratio. Long term debt to equity ratio ini merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang, dengan cara membandingkan utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. Dapat diambil rumus yaitu long term debt to equity ratio sama dengan long term debt atau utang jangka panjang dibagi dengan equity atau ekuitas.
Contohnya, dalam komponen laporan keuangan tahun 2018, total utang jangka panjangnya adalah sebesar 1.300 dan pada tahun 2019 sebesar 1.150. Total equity pada tahun 2018 sebesar 2.250 dan pada tahun 2019 sebesar 2.100. Nah, dapat dihitung dari rumus tersebut adalah long term debt to equity ratio untuk tahun 2018 adalah sebesar 0,577 atau dibulatkan menjadi 58%, dan sedangkan pada tahun 2019 adalah sebesar 0,547 atau dibulatkan menjadi 55%. Terima kasih Saudari Iwet. Melanjutkan rasio leverage selanjutnya, yaitu ada tangible asset debt coverage. Rasio ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara hutang jangka panjang yang ditanggung perusahaan dengan aktiva tetap berwujud. Dengan menghitung rasio leverage ini, dapat ditentukan berapa besarnya setiap rupiah dari aktiva berwujud yang dimiliki untuk membiayai hutang jangka panjang. Rumusnya yaitu aset dikurangi intangibles dikurangi liabilitas jangka pendek dibagi liabilitas jangka panjang. Slide selanjutnya terdapat contoh. Kita akan menghitung tangible asset debt coverage-nya. Aset sebesar 13.150.000 dikurangi intangible atau aset tidak berwujud sebesar 2.900.000 dikurangi liabilitas jangka pendek sebesar 2.300.000 dibagi liabilitas jangka panjang sebesar 1.750.000 akan menghasilkan angka sebesar 4,54. Ini berarti bahwa setiap rupiah kewajiban jangka panjang dijamin oleh aktiva berwujud sebesar 4,54 rupiah. Selanjutnya ada time interest earn ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur besar jaminan keuntungan yang digunakan untuk membayar bunga hutang jangka panjang. Rumusnya adalah EBIT atau earning before interest tax dibagi bunga liabilitas jangka panjang. Di slide selanjutnya terdapat contoh juga untuk mencari time interest earn ratio. EBIT-nya yaitu 6.750.000 dibagi bunga liabilitas jangka panjang sebesar 87.500 menghasilkan 77,14. Ini berarti bahwa setiap rupiah bunga liabilitas jangka panjang dijamin oleh keuntungan sebesar 77,14 rupiah. Berikutnya yaitu kita masuk ke rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya, atau dapat pula dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya perusahaan. Dalam rasio aktivitas ini terdapat total asset turnover atau perputaran aktiva. Total asset turnover ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari setiap rupiah aktiva. Rumusnya yaitu total asset turnover sama dengan penjualan dibagi total aktiva. Di sini terdapat contoh. Pada tahun 2005 penjualannya sebesar 5.950. Kemudian total aktivanya ada 4.200. Jadi total aset turnover-nya tinggal dibagi aja, 5.950 dibagi 4.200 menghasilkan 1,416 kali. Nah, itu dibulatkan menjadi 1,42 kali. Berarti bahwa perputaran total aktiva tahun 2005 sebanyak 1,42 kali. Artinya setiap 1 rupiah aktiva dapat menghasilkan 1,42 rupiah penjualan. Kemudian di tahun 2006 bisa dilihat penjualannya sebesar 5.550, total aktivanya 4.000, maka dapat dicari total aset turnover-nya yaitu dengan cara membagi penjualan dibagi total aktiva, yaitu 5.550 dibagi 4.000 menghasilkan 1,387 kali dibulatkan menjadi 1,4 kali. Perputaran total aktiva tahun 2006 sebanyak 1,4 kali, artinya setiap 1 rupiah aktiva dapat menghasilkan 1,4 rupiah penjualan. Nah, dari sini dapat terlihat kondisi perusahaan sangat tidak menggembirakan karena terjadi penurunan rasio dari tahun 2005 ke tahun 2006. Kemudian
jika dibandingkan dengan rata-rata industri di mana untuk total aset turnover yaitu sebesar 2 kali, berarti perusahaan belum mampu memaksimalkan aktiva yang dimilikinya. Kemudian lanjut ke masih rasio aktivitas, yaitu ada receivable turnover atau perputaran piutang. Perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode, atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Semakin tinggi rasio menunjukkan bahwa modal kerja yang ditanamkan dalam piutang semakin rendah, dan tentunya kondisi ini bagi perusahaan semakin baik. Rumusnya adalah perputaran piutang sama dengan penjualan kredit dibagi piutang rata-rata. Di slide selanjutnya, tahun 2017 terdapat penjualan kredit bersih sebesar 1.650.000. Kemudian diketahui piutang awal tahun yaitu Rp333.500, piutang akhir tahun yaitu Rp375.000. Kemudian dapat dicari rata-rata piutangnya, yaitu dengan cara menambahkan piutang awal tahun dan akhir tahun kemudian dibagi 2, menghasilkan Rp354.250. Maka untuk mencari tingkat perputaran piutangnya, tinggal dibagi penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang, akan menghasilkan 4,65, bisa dibulatkan menjadi 4,7 kali. Nah, dengan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa turnover atau rasio antara penjualan dengan piutang rata-rata adalah 4,7, menunjukkan bahwa penagihan piutang kira-kira 4,7 kali dalam 1 tahun. Turnover 4,65 ini yang belum dibulatkan menjadi 4,7, bila dinyatakan dalam persentase adalah 465%, yang berarti bahwa penjualan tahun tersebut adalah 466% dari saldo piutang rata-rata. Rasio 465% menunjukkan bahwa setiap Rp4,65 penjualan, maka sebesar 1% belum dapat ditagih sampai akhir tahun tersebut. Kemudian ada average collection period. Average collection period digunakan untuk mengukur periode rata-rata yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang dalam satuan hari. Jika menghasilkan angka yang semakin kecil, menunjukkan hasil yang semakin baik. Rumusnya adalah piutang rata-rata dikali 360 dibagi penjualan kredit. Nah, di slide selanjutnya ada contoh dengan menggunakan data perputaran piutang tadi yang kita sudah hitung, dapat pula dihitung waktu rata-rata pengumpulan piutang tersebut. Jadi piutang rata-ratanya tadi kan 354.250 dikali 360 dibagi penjualan kredit sebesar 1.650.000, maka akan menghasilkan 77 hari. Semakin besar average collection period pada suatu perusahaan, maka semakin besar pula resiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang. Kemudian kita masuk ke inventory turnover atau perputaran persediaan. Inventory turnover menunjukkan kemampuan dana yang tertanam dalam inventory berputar dalam suatu periode tertentu, atau likuiditas dari inventory dan tendensi untuk adanya overstock. Rasio perputaran persediaan mengukur efisiensi pengelolaan persediaan barang dagang. Rasio ini merupakan indikasi yang cukup populer untuk menilai efisiensi operasional, yang memperlihatkan seberapa baiknya manajemen mengontrol modal yang ada pada persediaan. Contohnya, persediaan barang dagang ini ada data tahun 2017, harga pokok barang yang telah dijual itu sebesar 1.200.000. Kemudian persediaan barang dagangan awal tahun 125.000, akhir tahun 330.000. Maka dapat dicari rata-rata persediaan barang dagangnya sebesar 227.500. Kemudian bisa dicari turnover persediaan barang dagangan dengan membagi antara harga pokok barang yang telah dijual dengan rata-rata persediaan barang dagangan. Akan menghasilkan 5,3. Ini menunjukkan berapa kali jumlah persediaan barang dagangan diganti atau dijual dalam 1 tahun. Untuk perusahaan yang kegiatannya tidak hanya membeli dan menjual barang dagangan, melainkan juga memproduksi barang, maka perusahaan pada
akhir tahun akan mempunyai persediaan bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi. Terhadap persediaan-persediaan ini juga dapat dianalisa dengan prosedur yang sama dengan persediaan barang dagangan. Yang pertama, ada persediaan bahan mentah. Tingkat perputaran persediaan bahan mentah dapat ditentukan dengan membagi jumlah bahan mentah yang digunakan selama periode tersebut dengan rata-rata persediaan bahan mentah yang bersangkutan. Apabila perusahaan tidak dapat memberikan informasi jumlah penggunaan bahan mentah yang dibutuhkan, maka jumlah bahan mentah yang telah digunakan dapat ditentukan dengan cara yang pertama, kita harus mencari bahan mentah yang digunakan dulu. Terdapat data persediaan awal bahan mentah sebesar 275.000. Kemudian terdapat pembelian bahan mentah sebesar 1.650.000. Itu dikurangi dengan retur dan potongan pembelian sebesar 400.000. Kemudian akan menghasilkan 1.250.000. Sehingga menghasilkan bahan mentah yang tersedia sebesar 1.525.000 rupiah. Persediaan akhir bahan mentah sebesar 325.000 itu dikurangi nanti akan menjadi bahan mentah yang digunakan sebesar 1.200.000. Kemudian yang B mencari persediaan rata-rata bahan mentah. Persediaan awal ditambah persediaan akhir kemudian dibagi 2, maka akan menghasilkan persediaan rata-rata bahan mentah yaitu 300.000. Perputaran bahan mentah ini tinggal dibagi saja. Bahan mentah yang digunakan 1.200.000 dibagi dengan persediaan rata-rata bahan mentah 300.000 menghasilkan 4. Menunjukkan bahwa setiap tahun rata-rata dilakukan pembelian bahan mentah sebanyak 4 kali. Yang selanjutnya adalah persediaan barang dalam proses. Tingkat perputaran persediaan barang dalam proses dapat dihitung dengan cara membagi total biaya produksi selama 1 tahun dengan rata-rata persediaan barang dalam proses. Perhitungan turnover ini dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Seperti tadi, langkah pertama yaitu kita mencari biaya produksi. Dengan data yang sudah ada, persediaan awal barang dalam proses diketahui sebesar 475.000. Kemudian, kita akan menambahkan penggunaan bahan mentah sebesar 1.200.000 yang sudah kita cari tadi, ditambah dengan tenaga kerja langsung sebesar 2.100.000, ditambah dengan biaya produksi tak langsung sebesar 1.500.000. Akan menghasilkan 4.800.000 ditambahkan dengan persediaan awal barang dalam proses menghasilkan 5.275.000. Kemudian dikurangi dengan persediaan akhir barang dalam proses sebesar 525.000 akan menghasilkan biaya produksi sebesar 4.750.000. Langkah kedua sama yaitu mencari persediaan rata-rata. Persediaan rata-rata barang dalam proses dengan cara menambahkan persediaan awal sebesar 475.000 ditambah persediaan akhir sebesar 525.000 dibagi 2 akan menghasilkan persediaan rata-rata sebesar 500.000 rupiah. Maka kita akan bisa mencari perputaran barang dalam proses dengan membagi biaya produksi sebesar 4.750.000 dibagi dengan persediaan rata-rata 500.000 menghasilkan 9,5 kali. Kemudian yang selanjutnya adalah persediaan barang jadi. Untuk barang jadi, maka turnover-nya dapat dihitung dengan cara yang sama pada cara perhitungan turnover persediaan barang dagangan, yaitu membagi harga pokok penjualan dengan rata-rata persediaan barang jadi. Contohnya yaitu harga pokok penjualan yang kita akan cari yaitu dengan cara menambahkan persediaan awal barang jadi sebesar 725.000 ditambah biaya produksi yang tadi kita sudah cari sebesar 4.750.000 menghasilkan barang yang tersedia untuk dijual sebesar 5.500.000 dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi sebesar 1.175.000 akan menghasilkan harga pokok penjualan sebesar 4.325.000. Langkah kedua sama yaitu mencari persediaan rata-rata. Persediaan awal 725.000 ditambah persediaan akhir 1.175.000 dibagi 2 menghasilkan persediaan rata-rata sebesar 950.000.
mencari perputaran persediaan barang jadi dengan membagi harga pokok penjualan sebesar 4.325.000 dibagi persediaan rata-rata 950.000 menghasilkan 4,5 kali. Yang selanjutnya adalah average days inventory. Digunakan untuk mengukur periode, dalam hal ini adalah hari, rata-rata persediaan barang dagangan berada di gudang perusahaan. Rumusnya adalah persediaan rata-rata dikali 360 dibagi harga pokok penjualan. Nah, dari data yang kita gunakan untuk menghitung turnover inventory tadi, kita akan bisa mencari average days inventory-nya. Yang pertama, untuk persediaan barang dagangan, kita menggunakan data yang tadi yang tahun 2017 dengan turnover persediaannya sebesar 5,3, maka kita dapat mencari berapa lama barang tersebut berada di gudang perusahaan dengan cara persediaan rata-rata yaitu sebesar 227.500 dikali 360 dibagi harga pokok penjualan sebesar 1.200.000 akan menghasilkan 68 hari. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata jangka waktu tersimpannya barang dagangan tersebut di gudang perusahaan adalah selama 80 hari. Kemudian tadi kan selain perusahaan tersebut menjual barang dagangan, kalau perusahaannya memproduksi maka akan memiliki persediaan bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi. Maka ketiga persediaan tersebut dapat dihitung juga average days inventory-nya. Menggunakan data yang tadi, untuk persediaan bahan mentah, tadi kita sudah menghitung perputaran bahan mentahnya sebesar 4 kali. Maka turnover-nya bisa dihubungkan dengan average days inventory dengan menghitung 360 dibagi 4 sama dengan 90 hari. Maka 90 hari ini menunjukkan jangka waktu tersimpannya bahan mentah di gudang. Untuk persediaan dalam proses. Nah, di sini perputaran barang dalam prosesnya itu kita tadi sudah mencari sebesar 9,5 kali. Maka dapat diperoleh informasi bahwa bahan mentah diproses dalam pabrik selama hampir 38 hari. Itu juga sama dari 360 dibagi 9,5 menghasilkan kurang lebih 38 hari. Kemudian untuk persediaan barang jadi masih menggunakan data yang sama, kita tadi sudah menghitung perputaran persediaan barang jadi sebesar 4,5 kali. Maka dengan turnover 4,5 kali dapat diketahui bahwa barang jadi rata-rata baru dapat terjual setelah tersimpan dalam gudang selama 80 hari. Caranya itu 360 dibagi 4,5. Selanjutnya adalah working capital turnover atau perputaran modal kerja. Working capital turnover ini digunakan untuk mengukur kemampuan modal kerja neto yang berputar pada suatu periode siklus kas yang terdapat di perusahaan. Dihitung dengan rumus perputaran modal kerja sama dengan penjualan dibagi modal kerja bersih, di mana modal kerja bersih ini adalah aktiva lancar dikurangi utang lancar. Contohnya, jumlah penjualan neto suatu perusahaan adalah 8 miliar. Aset lancar yang dimiliki sebesar 2,4 miliar, sedangkan hutang lancar yang dimiliki hanya sekitar 1 miliar. Maka perputaran modal kerja adalah penjualan sebesar 8 miliar dibagi aset lancar sebesar 2,4 miliar dikurangi hutang lancar sebesar 1 miliar, maka akan menghasilkan 5,17 kali. Hal tersebut menandakan bahwa dana yang tertanam dalam modal kerja berputar rata-rata 5,17 kali dalam 1 tahun. Rasio profitabilitas akan disampaikan oleh saudari Yanti. Terima kasih kepada saudari Syifa atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rasio profitabilitas. Nah, apa sih rasio profitabilitas itu?
Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan serta memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen dan efisiensi suatu perusahaan. Adapun tujuan dari rasio profitabilitas ini, yang pertama, untuk menghitung laba yang diperoleh perusahaan. Yang kedua, untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Yang ketiga, untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang keempat, untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Yang kelima, untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Yang keenam, untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri. Selanjutnya ada jenis-jenis rasio profitabilitas. Ada 7 jenis rasio profitabilitas. Yang pertama ada gross profit margin, yang kedua ada operating income ratio, yang ketiga ada operating ratio, yang keempat ada net profit margin, yang kelima ada earning power of total investment, yang keenam ada net earning power ratio, yang ketujuh ada rate of return for the owners. Nah, kita masuk di rasio profitabilitas yang pertama, yaitu gross profit margin. Nah, gross profit margin ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui keuntungan kotor perusahaan yang berasal dari tingkat penjualan yang dicapai pada periode yang sama. Nah, formulasi dari gross profit margin ini yaitu penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan per penjualan dikali dengan 100%, atau juga bisa laba kotor per penjualan dikali 100%. Nah, data gross margin ratio dari beberapa periode ini akan memberikan informasi tentang kecenderungan gross margin yang diperoleh dan akan diketahui pula apakah margin yang diperoleh perusahaan ini sudah tinggi atau masih rendah. Nah, perusahaan yang mempunyai margin laba kotor tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mampu untuk menjalankan produksinya secara efisien karena harga pokok penjualan ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan penjualan. Semakin tinggi margin laba kotornya, maka semakin baik keadaan operasi perusahaan. Sebaliknya, apabila margin laba kotor rendah mengidentifikasikan bahwa perusahaan yang bersangkutan kurang mampu untuk mengendalikan biaya produksi dan harga pokok penjualannya. Semakin rendah margin laba kotornya, semakin kurang baik keadaan operasi perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke rasio profitabilitas yang kedua, yaitu operating income ratio. Operating income ratio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba operasi sebelum bunga dan pajak yang dihasilkan oleh setiap rupiah penjualannya. Formulasi dari operating income ratio ini yaitu penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan dikurangi dengan biaya-biaya per penjualan dikali 100%. Yang ketiga ada operating ratio. Operating ratio ini merupakan persentase yang tersisa antara selisih net margin ratio atau operating income ratio dengan 100% yang digunakan untuk menutup harga pokok penjualan dan biaya operasi. Nah, formulasi dari operating ratio ini yaitu harga pokok penjualan ditambah dengan biaya operasi per penjualan bersih dikali dengan 100%. Selanjutnya ada pula contoh soalnya. Data laba rugi perusahaan X dalam 1 tahun adalah sebagai berikut. Diketahui penjualan bersih sebesar Rp12.250.000, harga pokok penjualan Rp8.750.000, menghasilkan laba kotor sebesar Rp3.500.000. Ada pula biaya operasi sebesar Rp2.250.000, menghasilkan net margin sebesar Rp1.250.000. Pertama-tama kita menghitung gross margin ratio atau gross profit margin, yaitu laba kotor sebesar Rp3.500.000 per penjualan bersih sebesar Rp12.250.000 dikali 100%. Hasilnya 28,57%. Selanjutnya net margin ratio atau operating income ratio, yaitu penjualan dikurangi dengan HPP dikurangi dengan biaya operasi per penjualan bersih kali 100%, menghasilkan 10,20%. Yang ketiga yaitu operating ratio,
di mana operating ratio ini adalah harga pokok penjualan ditambah dengan biaya operasi per penjualan bersih dikalikan dengan 100%, maka hasilnya yaitu 89,80%. Nah, operating ratio ini mencerminkan tingkat efisiensi perusahaan, sehingga rasio yang tinggi menunjukkan keadaan yang kurang baik, karena berarti bahwa setiap rupiah penjualan yang terserap, biayanya juga tinggi dan laba yang tersedia itu kecil. Selanjutnya, rasio profitabilitas yang keempat adalah profit margin. Profit margin merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini adalah dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Terdapat dua rumus untuk mencari profit margin, yaitu untuk margin laba kotor dan untuk margin laba bersih. Untuk margin laba kotor, formulasinya yaitu penjualan bersih dikurangi dengan HPP per penjualan bersih kali 100%. Untuk margin laba bersih, yaitu earning after interest and tax per sales atau penjualan dikalikan dengan 100%. Ada pula contoh untuk margin laba kotor. Di situ diketahui komponen laporan keuangan penjualan atau sales pada tahun 2005 sebesar Rp5.950, pada tahun 2006 sebesar Rp5.550, dan harga pokok penjualan pada tahun 2005 sebesar Rp4.050, dan pada tahun 2006 sebesar Rp3.850. Nah, perhitungan profit marginnya dengan menggunakan formulasi rumus penjualan bersih dikurangi HPP per penjualan bersih kali 100% pada tahun 2005 ini menghasilkan profit margin 32%. Pada tahun 2006 menghasilkan profit margin 31%. Nah, jika rata-rata profit margin ini adalah 30%, maka margin laba perusahaan untuk tahun 2005 dan 2006 ini dikatakan baik karena di atas rata-rata industri. Ada pula contoh untuk margin laba bersih. Di situ ada komponen laporan keuangan penjualan pada tahun 2005 sebesar Rp5.950, pada tahun 2006 sebesar Rp5.550, earning after interest and tax pada tahun 2005 sebesar Rp1.296, dan pada tahun 2006 sebesar Rp904. Perhitungan net profit margin pada tahun 2005 dan 2006 ini menggunakan formulasi earning after interest and tax per sales atau penjualan dikali dengan 100%. Net profit margin pada tahun 2005 menghasilkan 21,18% dan pada tahun 2006 menghasilkan 16,3%. Nah, jika rata-rata untuk profit margin ini adalah 20%, maka margin laba perusahaan tahun 2005 ini dikatakan baik karena di atas rata-rata industri. Tetapi untuk tahun 2006, margin labanya ini hanya 16,3%. Dapat dikatakan bahwa margin ini kurang baik karena berada di bawah rata-rata industri. Ini juga berarti bahwa harga barang-barang perusahaan relatif rendah atau biayanya relatif tinggi. Hasil dari kedua tahun ini menunjukkan adanya penurunan rasio yang cukup besar dari tahun 2005 ke tahun 2006 sebesar 5,5%. Dan hasil ini tuh perlu tahu penyebabnya karena sangat membahayakan bagi perusahaan. Nah, dari hasil analisis margin laba kotor dengan margin laba bersih, dapat disimpulkan bahwa margin laba kotor tidak mengalami penurunan berarti, sedangkan margin laba bersih justru menurun drastis. Hal ini berarti kemungkinan meningkatnya biaya ini tidak langsung yang relatif tinggi terhadap penjualan, atau mungkin juga karena beban pajak tinggi juga pada periode tersebut. Selanjutnya untuk rasio profitabilitas yang kelima ada earning power of total investment. Nah, earning power of total investment ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelola modal perusahaan yang diinvestasikan dalam seluruh aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi semua investor. Nah, formulasi dari jenis rasio yang kelima ini yaitu
Earning before interest and tax dibagi jumlah aktiva atau aset dikalikan dengan 100%. Ada pula contohnya, diketahui laba sebelum pajak sebuah perusahaan XYZ adalah Rp6.750.000 dan perusahaan XYZ tersebut mempunyai total aset atau aktiva sebesar Rp13.150.000. Maka berapakah besarnya earning power of total investment? Nah, dengan memasukkan formulasi yang sudah saya jelaskan tadi, maka earning before interest and tax per total aset atau aktiva dikalikan dengan 100% menghasilkan 51,3%. Hal ini menunjukkan kemampuan manajemen dalam mengelola modal perusahaan yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk dapat menghasilkan keuntungan bagi investor. Dan setiap $1 modal dapat menghasilkan keuntungan sebesar $0,513 untuk investor. Untuk rasio profitabilitas yang keenam, ada net earning power ratio atau return on investment. Nah, return on investment ini merupakan salah satu dari bentuk rasio profitabilitas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan untuk menghasilkan suatu keuntungan. Nah, besarnya return on investment ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama yaitu turnover dari operating asset dan yang kedua yaitu dari profit margin. Besarnya return on investment ini juga bisa diformulasikan yaitu operating assets turnover dikalikan dengan profit margin, atau juga bisa penjualan per operating assets dikalikan dengan laba usaha per penjualan. Di sini terdapat pula contoh hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi besarnya return on investment atas dasar data keuangan. Nah, itu kan diketahui perusahaan Herjuna neraca per 31 Desember 2017 seperti yang ada di PPT, terdapat ada aktiva lancar, aktiva tetap, hutang lancar, hutang jangka panjang, dan modal sendiri. Selanjutnya juga ada laporan laba rugi selama 1 tahun 2017, di mana penjualan netonya yaitu sebesar Rp2 juta dikurangi dengan harga pokok penjualan Rp1 juta menghasilkan laba bruto sebesar Rp1 juta. Adapun biaya-biaya seperti biaya administrasi, biaya penjualan, biaya umum, dan totalnya yaitu Rp700.000. Lalu diselisihkan mendapatkan keuntungan yang berasal dari operasi yaitu sebesar Rp300.000. Adapun bunga sebesar Rp9.000, maka akan menghasilkan keuntungan sebelum pajak yaitu sebesar Rp291.000. Lalu ada pajak perseroan sebesar Rp145.000 akan menghasilkan keuntungan neto setelah pajak Rp146.000. Nah, untuk mencari return on investment-nya, kita lihat pada bagan untuk mencari return on investment-nya. Di situ ada HPP sebesar Rp1 juta ditambah dengan selling expense sebesar Rp250.000, administrasi dan umum sebesar Rp450.000. Kemudian semua itu dijumlahkan menghasilkan total expense for operation sebesar Rp1.700.000. Nah, antara penjualan bersih sebesar Rp2 juta ini diselisihkan dengan total expense for operation sebesar Rp1.700.000 menghasilkan net operating income sebesar Rp300.000. Lalu net operating income ini dibagi dengan net sales atau penjualan bersih sebesar Rp2 juta, maka menghasilkan profit margin 15%. Selanjutnya kita mencari investment turnover dari cash sebesar Rp25.000,
account receivable Rp75.000, dan inventory Rp200.000. Ketiganya tersebut dijumlahkan akan menghasilkan working capital sebesar Rp300.000, kemudian diselisihkan dengan fixed asset sebesar Rp700.000, maka menghasilkan total investment sebesar Rp1.000.000. Nah, ada net sales sebesar Rp2.000.000 ini dibagi dengan total investment sebesar Rp1.000.000, maka investment turnovernya yaitu 2 kali. Lalu ketika sudah ada profit margin dan investment turnover, tinggal dikalikan saja, menghasilkan return on investment sebesar 30%. Nah, selanjutnya rasio profitabilitas yang terakhir adalah rate of return for the owners. Rate of return for the owners ini digunakan untuk mengukur kemampuan modal sendiri dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham preferen dan saham biasa. Nah, adapun formulasinya yaitu earning after tax per jumlah modal sendiri dikalikan dengan 100%. Ada pula contoh soalnya. Dari contoh soal perusahaan Harjuna yang tadi saya sampaikan, tentukan rate of return for the owners-nya. Nah, untuk menentukannya yaitu earning after tax-nya sebesar Rp146.000 dibagi dengan jumlah modal sendiri sebesar Rp565.000 dikalikan dengan 100% akan menghasilkan 26%. Nah, hal ini menunjukkan kemampuan modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham preferen dan saham biasa. Setiap Rp1 modal sendiri menghasilkan keuntungan bersih sebesar 0,26 yang tersedia untuk pemegang saham preferen dan saham biasa. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi kali ini mengenai analisa rasio. Analisis rasio merupakan bagian dari analisis keuangan. Analisis rasio keuangan adalah analisis yang dilakukan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang terdapat pada laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan. Nah, rasio keuangan ini dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua ada rasio leverage atau solvabilitas, yang ketiga ada rasio aktivitas, dan yang keempat ada rasio profitabilitas atau rasio keuntungan. Nah, pada rasio likuiditas ini, rasio yang dimaksud untuk mengukur likuiditas perusahaan. Pada rasio likuiditas ini terdapat current ratio, cash ratio, assets ratio, dan working capital to assets ratio. Nah, pada rasio leverage atau solvabilitas ini merupakan rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai berapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Pada rasio leverage atau solvabilitas ini terdiri dari total debt to equity ratio, total debt to total capital assets, long term debt to equity ratio, tangible assets debt coverage, dan time interest earned ratio. Nah, yang ketiga ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini yang dimaksudkan untuk mengukur sampai berapa besar efektivitas perusahaan dalam mengerjakan sumber-sumber dananya. Nah, pada rasio-rasio aktivitas ini terdapat total asset turnover, receivable turnover, average collection period, inventory turnover, average days inventory, working capital turnover. Nah, ada pula rasio profitabilitas atau rasio keuntungan, yaitu rasio yang menunjukkan hasil akhir dari sejumlah kebijaksanaan dan keputusan-keputusan. Nah, pada rasio profitabilitas atau keuntungan ini terdapat rasio-rasio yaitu gross profit margin, operating income ratio, operating ratio, net profit margin, earning power of total investment, net earning power ratio, dan rate of return for the owners. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video kami dari awal sampai akhir. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.